Ada Ustaz. Saya kirim lagunya, saya kirim ke Ustaz ya. Tinggal direkam aja. Studio Mas Opik siap merekam itu. Gak bisa dikeluarkan trailernya. Ya, nanti dikasih orang, nanti dibajak orang, nanti waduh. Pokoknya lucu lagunya. Apa? Tapi jangan segan lah kita kalau main gitar juga di sini Pak. Banyak yang nonton nih orang-orang yang soleh. Gak apa-apa, itu yang kami tunggu-tunggu dari tadi. Mainkan satu lagu dulu nih. Iyalah. Lihat jam dulu lah. Nanti lah 5 menit sebelum kita tutup saya nyanyi satu lagu lah buat Ustaz. Itu namanya suul khatimah. Allahu Akbar. Jadi Ustaz saya mau tanya nih, selama lockdown ini, selama karantina ini Ustaz kemana aja Ustaz? Saya lockdown sejak tanggal 16. Di rumah aja? Ya. Haji. Kira-kira sampai kapan Ustaz? Kira-kira menurut Ustaz? Feeling kan firasat orang mukmin kan ngeri ini, bahaya. Saat ini firasat saya sedang rusak firasat saya. Saya biasa lockdown ini Ustadz dari Sulaiman. Iya, kalau Ustadz kan memang udah biasa menghilang kan. Tahun lalu dari bulan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan saya lockdown. 4 bulan? Jalan kaki? Hasil dari lockdown itu keluar disertasi saya. Oh, lagi kuliah, ambil S3. Ya. Pulang dari Mesir saya lockdown. Setahun saya lockdown, pulang dari Mesir. Tidak mengajar, tidak ceramah, tidak kerja saya menterjemah saja. Keluar 40 buku saya. Allahu Akbar. Itu yang sekarang banyak bicara. Orang tanya, kapan Ustaz nerjemah ini? Kapan? Dulu lockdown 10 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang kembali lockdown, saya biasa aja. Terbiasa. Sama juga dengan teman-teman dakwah. Orang tanya, Der, jadwal dibatalin semua. Kita udah biasa 4 bulan nggak kerja, 40 hari nggak kerja, betul-betul. Kalau dulu kita keluar jalan Allah, sekarang masuk ke jalan Allah, masuk ke jalan. Cuma kemarin saya galau Ustaz. Kan disuruh masuk ke dalam, kita di rumah aja nih. Tahu-tahu jam 12.30 kemarin tuh gempa Jakarta itu. Ya. Kalau gempa kan disuruh keluar rumah. Ya. Nah, ini bingung sih, mana yang harus ditaati? Keluar rumah apa masuk ke dalam nih? Jadi pas corona ini ada gempa. Apa fatwa ulama nih Ustaz? Kita keluar rumah apa ke dalam rumah? Saya mensosialisasikan fatwa aja karena belum ada, jadi belum ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak Masya Allah. Sekarang memang hikmahnya banyak Ustaz. Orang yang nggak pernah kumpul keluarga, terutama dai-dai nih, kan keliling terus nih. Jarang ketemu istri, hari-hari sama istri kan. Nah, tapi ada juga yang gara-gara di rumah terus ribut, akhirnya dia Ustaz. Dia tidur makan aja kan, akhirnya kacau lagi dia. Sekarang tempat yang paling sepi itu Ustaz, yang lockdown yang paling ajib saya lihat itu memang di masjid, karena masjid paling sepi, nggak ada orang. Ya. Jadi kalau kita sekarang masuk masjid nih, cuma kita aja dalam masjid. Khawatirnya semua orang berpikir seperti itu. Diam-diam lah, jangan kasih tahu lah. Orang tuh sama dalam masjid ya, ada 10.000 orang. Tapi ada ajib kemarin Ustaz, di Tanah Abang, di Masjid Al-Ma'mur. Kita yang pernah tabligh akbar, saya ikut tuh loh Ustaz ceramah, ada Pak Anies Baswedan kan, anak yang band pembukanya tuh. Sebelum Ustaz tampil kan, kan saya tampil dulu tuh. Di masjid itu Ustaz, berkumpul kurang lebih 1.000 orang. Sholat zuhur mereka. Kapan? Dia nggak sholat Jumat. Padahal larangan ulama kan larangan berkumpul Ustaz, bukan larangan sholat Jumat. Ya. Ini aneh Ustaz. Jadi ribut tuh jamaah, hampir berantem tuh jamaah sama takmir masjid. Kata jamaah, kita udah ramai, ada penuh masjid.
khotbahlah sebentar. Kata dia, kalau kita khotbah ditangkap Satpol PP kita nanti, nggak boleh Jumatan. Jadi akhirnya hampir 1.000 orang itu sholat zuhur mereka, Ustaz. Itu bagaimana itu, Ustaz? Udah berkumpul zuhur. Nah, itulah masalahnya kan, Ustaz, maaf ya. Banyak orang salah paham dengan fatwa MUI ini, Ustaz. Banyak banget yang salah paham. Jadi orang-orang yang memang gembira dia sholat di rumah kan, wah ini ada fatwanya nih, aman gitu kan. Orang rasakan 5 waktu berjamaah di masjid itu sejak hijrah kan, tahun 2000 kan, nggak pernah ninggalkan sekalipun. Selalu di masjid, tiba-tiba sholat di rumah. Ini memang hati menerimanya. Tapi saya amalkan ketika saya di tempat yang betul-betul tidak memungkinkan untuk sholat ke masjid karena ramai kan, kayak kemarin saya gerak di Jakarta. Tapi ketika saya pulang ke rumah di perumahan di Cibubur, itu saya lihat rumah saya dengan masjid itu cuma 10 langkah aja. Nah, ada orang, masjid dikunci sama pengurus betul, tapi ada teras masjid dikit. Jadi ada orang ojol-ojol, orang ojek online, ada tukang gojek, abang Grab, dia datang sholat, tapi dia sholat sendiri-sendiri di sana. Terus saya bilang, abang ngapain, abang nggak berjamaah aja? Karena hari ini, Ustaz, kalau kita lihat di realita di masyarakat, orang yang di luar masjid, orang di luar yang keluar rumah tuh masih banyak banget. Orang yang ada tabungan, orang yang ada iman, orang yang ada amalan di rumah, bagi dia nggak ada masalah dia di karantin di rumah kan. Tapi bagi orang-orang yang nggak takut, dia nggak takut mati, dia nggak takut corona, dia takut lapar aja, dia takut anaknya nggak makan, nggak minum susu, dia tetap keluar, Ustaz. Jadi itu ribuan, Ustaz, banyaknya. Mereka ke masjid, dia tetap ke masjid. Dan ini nggak terbimbing, Ustaz. Maka saya kalau dikurung, dikasih makan, itu namanya lockdown. Kalau dikurung nggak dikasih makan, namanya apa tuh? PSBB. Dikurung kan, kucing aja dikurung nggak dikasih makan, dosa kita kan, zalim. Meskipun kita ahli tahajud kan, ini orang dikurung nggak dikasih makan tuh gimana ceritanya? Gimana menurut Ustaz itu? Gimana menurut Ustaz itu? Dikurung dikasih makan, namanya lockdown. Dikurung nggak dikasih makan, namanya PSBB. Pembatasan. Tapi Masya Allah Jakarta sekarang nggak macet lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sepanjang tahun seperti ini kan. Jadi orang-orang nggak penting-penting jangan keluar gitu. Yang keluar-keluar dai aja. Mari kita himbau masjid-masjid supaya bersedekah. Beli beras 20 kilo, 10 kilo. Terus? Satu orang paling tidak bersedekah 2-3 paket. Masjid tempat saya sudah. Bagi-bagi ke orang-orang miskin? Ya. Kami bagi 3. Tanggal 10 April menyambut Ramadan, 10 Mei menyambut Idul Fitri, 10 Juni sebagai langkah-langkah persiapan. Seluruh jamaah supaya mengawasi sekelilingnya. Jamaah ini dibagi 3. Yang pertama jamaah harimau. Jamaah harimau ini sekali makan orang dia setahun nggak makan nggak apa-apa. Yang kedua jamaah ular sawah. Ular sawah ini sekali makan kambing dia sebulan nggak makan nggak apa-apa. Yang kedua jamaah ayam kampung. Ayam kampung ini ceker pagi makan siang. Yang ini yang dibelikan paket ini. Oh, yang ayam kampung nih? Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ini kita sosialisasikan kemana-mana. Jadi bukan masjid aja, semua orang-orang yang Allah beri kelebihan harta mesti buat amal ini. Berbagi. Ya, jadi jamaah tidak mengalami keterputusan dengan masjid. Sehingga nanti selesai corona ini, dia tetap balik ke masjid. Karena waktu dia susah dulu ditolong oleh masjid. Kalau dulu waktu susah makan
Kau dari mana? Dari masjid. Sekarang udah lapang, datanglah ke masjid. Oh, jadi jangan infirodi, Ustaz ya. Jangan membagikan secara personal ya. Bagikan, serahkan ke masjid ya, bantuan-bantuan kita ya. Serahkan ke masjid, tidak berbondong-bondong, transfer melalui rekening. Nanti yang menyerahkan juga kita tidak suruh ayam kampung ini datang ke masjid. Jamaah datang 1-2 orang ke rumah, diantarkan ke rumahnya.